teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mia Miao di sini. Di video kali ini aku bakalan cerita ke kalian mengenai apa sih resiko aku sebagai operator jika tidak menjalankan aturan atau prosedur yang seharusnya di SPBU. Perlu kalian ketahui bahwasanya hal ini atau mungkin berhubungan dengan peraturan atau prosedur yang ada di perusahaan penting banget buat kalian yang mau terjun ke dunia kerja, baik itu kalian kerja di bidang pelayanan ataupun tidak, tetapi prosedur memang harus dijalankan secara dengan semestinya. So, tanpa berlama-lama, sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian sudah subscribe channel Mia Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! So guys, aku bakalan kasih tahu alasan kenapa sih aku harus bahas mengenai hal ini. Karena banyak orang-orang di luar sana yang kayak menyepelekan pekerjaan sebagai operator di SPBU. Kayak apaan sih cuman kerja di SPBU doang, bangga. Terus apaan sih ngisiin bensin cuma gitu doang. Baca. Tanpa tahu apa sih resiko yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan aturan yang seharusnya dilakukan atau digunakan ketika bekerja di SPBU. Apa aja sih resiko yang akan kita terima sebagai operator di SPBU jika tidak menjalankan aturan atau prosedur dengan semestinya? Nah, yang pertama yaitu kita akan mendapatkan teguran. Teguran yang pertama akan kita dapatkan dari supervisor atau sering kita dengar kepala shift. Nah, jika kita tidak menjalankan prosedur, contohnya kita tidak menjalankan SOP, atau mungkin kita melanggar aturan yang harusnya tidak kita kerjakan di lapangan, nah maka kita akan mendapatkan teguran dari kepala shift atau supervisor. So, kita lanjut aja ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, jika kita sebagai operator tidak menjalankan prosedur dengan semestinya, kita akan ditegur oleh kepala operasional, yaitu seseorang yang bertanggung jawab di SPBU tersebut. Jadi setelah kita kena teguran dari kepala shift atau supervisor, kita akan mendapatkan teguran dari kepala operasional penanggung jawab SPBU tersebut. Next, kita lanjut ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga, jika memang hal yang kita lakukan atau mungkin hal yang kita langgar benar-benar fatal, maka kita akan dipanggil oleh HRD atau operasional untuk ditanya lebih jauh mengenai hal yang telah dilanggar oleh kita. Jadi kita akan mendapatkan sanksi atau mungkin kita akan mendapatkan SK atau peringatan pertama dari perusahaan. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke poin yang keempat, di sini aku bakalan kasih contoh beberapa pelanggaran atau mungkin kecurangan operator SPBU yang memang melanggar aturan atau prosedur yang seharusnya. Yang pertama, kalau di perusahaan aku itu dilarang duduk saat bekerja di lapangan. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang berbuat curang kayak main bon dan sebagainya. Yang selanjutnya itu dilarang berkata kasar atau mungkin berperilaku tidak baik kepada konsumen. Nah, ini hanya salah satunya saja. Di sini aku hanya kasih contoh yang memang termasuk yang melanggar aturan gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang keempat. Untuk poin yang keempat, jika memang benar-benar fatal hal yang kita lakukan sebagai operator, jika melanggar aturan, maka kita akan di PHK. Jadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tersebut. Jadi emang benar-benar kalau namanya peraturan atau prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka kita sebagai karyawan, sebagai operator hanya bisa menjalankan. Karena percayalah, apa yang sudah perusahaan berikan atau mungkin perusahaan sudah menyantumkan beberapa aturan, itu adalah hal yang terbaik buat kita dan juga buat perusahaan. Lanjut ke poin yang kelima. Untuk poin yang kelima, ini adalah poin yang benar-benar bahaya banget jika kalian tidak menjalankan aturan dengan baik, yaitu akan terjadi kecelakaan bahkan kebakaran. Nah, hal ini juga penting banget jika kita tidak menjalankan SOP. Kayak salah satu contoh, kita tidak memberitahu bahwa konsumen harus mematikan mesin kendaraan, atau mungkin konsumen tidak bisa mengisi menggunakan jerigen berbahan plastik. Itu tuh benar-benar bahaya banget jika kita sampai melanggar aturan ini. Takutnya kalau ada apa-apa atau sampai ada percikan api ketika kita pengisian saat
mobil atau kendaraan tersebut masih dalam keadaan menyala mesinnya, maka akan terjadi amit-amitnya kebakaran guys. Jadi jika kalian mau kerja di SPBU, pokoknya yang benar-benar berpotensi bahaya, kalian harus benar-benar menjalankan aturan atau prosedur yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Karena guys, jika sampai poin 5 ini terjadi sama kalian, maka bukan hanya teguran atau mungkin peringatan yang akan perusahaan kasih ke kalian, tapi kalian juga akan di PHK, juga kalian akan disuruh ganti rugi. Jadi kalian benar-benar rugi banget jika kalian tidak menjalankan aturan atau prosedur yang seharusnya dijalankan oleh kalian. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. Intinya dari video aku kali ini, kesimpulannya kalian harus benar-benar menjalankan aturan atau prosedur yang memang sudah dicantumkan, yang sudah didirikan oleh perusahaan tersebut. Karena percayalah, itu adalah semua peraturan itu adalah demi kebaikan kita bersama. Oke teman-teman, jadi itu dia video aku kali ini. Semoga video yang aku share ini bermanfaat, baik itu kalian yang calon operator, yang sudah jadi operator, atau kalian yang sudah jadi karyawan di salah satu perusahaan. Semoga kalian bisa menjalankan peraturan dengan semestinya, karena itu adalah demi kebaikan perusahaan dan juga demi keamanan kita sendiri. Oke teman-teman, see you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.